Pada masa kepemimpinan Bapak Bupati Tapanuli Utara, Dr. Andes Nixon Nababan MSI tahun 2014 sampai 2023, beliau telah melakukan banyak perubahan dan pembangunan di bidang pertanian melalui Dinas Pertanian. Hal ini dilaksanakan untuk mewujudkan visi Kabupaten Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan dan lumbung sumber daya manusia yang berkualitas serta daerah tujuan wisata. Melihat potensi Kabupaten Tapanuli Utara yang hampir 80% bekerja pada sektor pertanian, maka Bapak Bupati Tapanuli Utara melakukan berbagai program untuk meningkatkan keterampilan SDM, perekonomian, dan kesejahteraan masyarakat petani. Antara lain, meningkatkan hasil produksi pertanian dengan pemberian benih dan bibit unggul sejak tahun 2014 sampai 2023. Pembukaan jalan usaha tani, pembangunan irigasi, embung, serta dam parit sejak tahun 2017 sampai 2023. Pemberian alat mesin pertanian sejak 2016 sampai 2023, pengolahan lahan gratis 2015 sampai 2023, sosialisasi dan pelatihan pembuatan pupuk organik, agen Sayati dan Biosaka, serta gerakan pengendalian hama dan penyakit tanaman 2014 sampai 2023. Jadi dengan adanya pelatihan ini mudah-mudahan kami petani Tapanuli Utara dapat mengatasi jamur yang menyerang pertanian kami. Letaklah Tapanuli Utara jaya, Tapanuli Utara makmur, Tapanuli Utara menjadi lumbung pangan bagi Indonesia. Jala saya asih rohani Tuhan, dari pas-pasu Tuhan mak bapa, keluarga sudenang bawahan bapa sudena di Kabupaten Tapanuli Utara. Horas merdeka! Program pembangunan jalan usaha tani, pembangunan irigasi, embung, serta dam parit dilaksanakan untuk memudahkan masyarakat petani dalam mengakses lahan pertaniannya, serta menjamin ketersediaan air untuk lahan pertanian mereka. Secara teknis kami dari sini sudah bisa mengambil air langsung untuk penyemprotan. Dulu kami mengangkat air begitu jauh, itu pun kalau ada hujan. Sekarang sudah bisa untuk menyemprot langsung di lahan. Dinas Ketahanan Pangan melakukan peningkatan produksi perikanan dan luasan kolam di Kabupaten Tapanuli Utara melalui pembukaan lahan tidur seluas 111 hektar, jalan produksi sepanjang 20 km, dan saluran irigasi sepanjang 5 km. Selain itu, dilakukan pembagian benih ikan kepada masyarakat sebanyak 6.406.679 ekor untuk meningkatkan minat masyarakat dalam budidaya. Pemerintah juga melakukan kegiatan pelatihan budidaya ikan tawar kepada masyarakat secara langsung di kecamatan dan pelatihan teknis di Balai Benih Ikan. Dengan adanya kegiatan tersebut, produksi ikan saat ini mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya luasan kolam dan juga pembudidaya ikan di Kabupaten Tapanuli Utara. Luasan kolam pada awal kepemimpinan Bupati Tapanuli Utara tahun 2014 seluas 1.136 hektar dan meningkat menjadi seluas 1.300 hektar sampai saat ini. Seiring dengan bertambahnya luasan kolam, produksi ikan meningkat dari tahun 2014 sebesar 1.648,20 ton menjadi 2.901,40 ton sampai saat ini. Produksi ikan yang meningkat juga berpengaruh terhadap tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Tapanuli Utara dari tahun 2014 sebesar 20,30 kg per kapita per tahun menjadi 43,50 kg per kapita per tahun sampai saat ini. Selain sebagai sarana produksi perikanan, kolam ikan dapat dijadikan sebagai penampung air untuk pertanian, tempat wisata, dan pembukaan jalan produksi sekaligus bisa menjadi jalan menuju usaha pertanian. Pembangunan ini, bantuan ini, kiranya pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara dapat melanjutkan dan berkesinambungan demi kemajuan daerah kita ini. Adanya pembukaan jalan juga memudahkan akses kami ke lahan pertanian.
Semoga karya Bapak bisa berkelanjutan. Bupati Tapanuli Utara dukung pertumbuhan UMKM sebanyak 34.708. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga memfasilitasi pendaftaran 39 hak merek UMKM. Bupati Tapanuli Utara fasilitasi pengurusan 150 akte notaris kelompok UMKM dan koperasi UMKM.
kita ada pertaniannya di sini. Bahan bakunya dari Tapanuli Utara. Itu kelebihan kita dengan mungkin yang lain. Nah, kalau kita sudah ada bahan bakunya, saya pikir ini yang biasa kendala paling utama. Contoh kayak penenun benang kita nggak punya. Jadi bahan baku yang utama ini nggak ada, itu agak berbahaya. Bisa sesuka hati nanti menaikkan harga ataupun melakukan pekerjaan kita. Ada benang baru kita kerja. Nggak ada benang, ya udahlah mau gimana, lagi mahal. Akhirnya pergi ke ladang. Nah, kalau sekarang pembuatan coklat ini ada bahan bakunya di Taput. Ada pertanian coklatnya di Taput. Jadi seyogianya kita harus semangat. Artinya kita harus melakukannya, nggak ada beban. Nah, ini namanya coklat kacang siobuk nih, batangan. Jadi kalau mau Valentine Days, beli aja kacang siobuk. Coklat kacang. Ini batangannya. Ini kemasannya sudah ada. Ada tulisan produk coklat olahan Taput Sumut dengan teknik fermentasi. Pembangunan unit sekolah baru atau USB terdiri dari SMP Negeri 6 Garuga, SMP Negeri 7 Tarutung, dan SMP Negeri 6 Sipahutar. Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan sarana prasarana sekolah sebanyak 1.085 unit. Pengadaan 2 unit bus sekolah Parmonangan dan Garuga. Pengalokasian dana CSR perusahaan kepada pemberian beasiswa atau bantuan pendidikan mahasiswa-mahasiswi PTN berprestasi sebanyak 3.673 orang. Pemberian intensif bagi guru terpencil dan sangat terpencil sebesar 1 bulan gaji. Peningkatan umur harapan hidup atau UHH merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan bidang kesehatan dengan meningkatkan derajat kesehatan dan mutu kehidupan lanjut usia yang optimal dalam mengalami masa tua yang bahagia, sejahtera, dan berdaya guna bagi kehidupan keluarga dan masyarakat dengan telah terbentuknya kelompok lansia di seluruh Kabupaten Tapanuli Utara melalui Puskesmas Kabupaten Tapanuli Utara. Program Kesehatan Lanjut Usia merupakan salah satu program pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan lanjut usia agar tetap sehat, mandiri, dan berdaya guna sehingga tidak menjadi beban bagi dirinya sendiri, keluarga, maupun masyarakat. Terselenggaranya program kesehatan lanjut usia ini diharapkan dapat meningkatkan usia harapan hidup masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah kerja Dinas Kesehatan Tapanuli Utara. Pelayanan yang diberikan di Puskesmas kepada lanjut usia dapat berupa pelayanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan dan pengobatan. Pemeriksaan kesehatan yang dimaksud berupa pengukuran tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan asam urat. Posyandu Lansia di mana menjadi wadah pelayanan kepada lanjut usia di Kabupaten Tapanuli Utara berbasis upaya kesehatan bersumber daya masyarakat. Konseling lansia misalnya konseling tentang gizi yang sehat, pola hidup yang sehat, dan permasalahan-permasalahan yang sedang dialami para lansia. Kunjungan rumah atau home visit, kegiatan ini dilakukan kepada lanjut usia yang sudah susah beraktivitas atau sudah bed rest total di rumah. Membuat acara-acara tertentu seperti penyuluhan kesehatan, lomba senam lanjut usia atau lansia, dan jalan sehat. Data lanjut usia di Kabupaten Tapanuli Utara pada tahun 2021 sebanyak 36.874 jiwa. Tahun 2022 sebanyak 36.912 jiwa, dan pada laporan pelayanan pada Januari sampai Agustus 2023, jumlah yang dilayani 28.741 jiwa.
progres pembangunan kesehatan oleh Dinas Kesehatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara dari tahun 2014 sampai 2022 adalah sebagai berikut. Tersedianya insentif untuk tenaga kesehatan non-pegawai negeri sipil di daerah biasa. Puskesmas keliling dan ambulans jenis Innova Reborn. Puskesmas keliling air. Operasional pelayanan puskesmas 24 jam. Pelayanan kesehatan pada lanjut usia. Pendirian rumah sehat jiwa di Kecamatan Pangaribuan. Eliminasi malaria tahun 2017. Pengembangan sanitasi total berbasis masyarakat, stop buang air besar sembarangan. Public Safety Center 119. Penanggulangan stunting. Pembangunan fasilitasi pelayanan kesehatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Pembangunan puskesmas, rumah dinas kesehatan di Desa Paniaran, Kecamatan Siborong-Borong. Intervensi pemberian makanan tambahan melalui CSR PT Sol. Pengadaan alat kesehatan. Premi jaminan kesehatan daerah. Program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Penghargaan inovasi penurunan stunting. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Tapanuli Utara berhasil mencapai Discarded, bukan campak rubella tahun 2022. Piagam penghargaan atas kategori praktek baik inovatif, inspiratif, dan replikatif tahun 2022. Therapeutic Feeding Center. Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung di bawah kepemimpinan Bupati Tapanuli Utara Dr. Andes Nixon Nababan MSI. Jumlah tenaga dokter spesialis yang bertugas pada RSUD Tarutung tahun 2014 sebelum masa kepemimpinan Bupati Tapanuli Utara Dr. Andes Nixon Nababan MSI berjumlah 7 orang dengan besaran insentif 15 juta rupiah per bulan. Setelah tahun 2014 sampai dengan sekarang, dokter spesialis yang bertugas pada Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung berjumlah 36 orang, ditambah dengan 1 orang subspesialis, dan besaran insentif dokter spesialis sekarang sebesar Rp29.900, ditambah dengan penyediaan fasilitas rumah dinas baru dokter spesialis yang dibangun sebanyak 13 unit. Untuk penanganan COVID-19, Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung berhasil melalui masa pandemi tersebut dengan berbenah, melakukan pembangunan ruang isolasi perawatan pasien COVID-19 tekanan negatif dan ruang isolasi non-tekanan negatif terintegrasi dengan ruang operasi khusus pasien COVID-19 dengan ketersediaan alat kesehatan untuk menegakkan diagnosa spesialistik dan alat kesehatan penanganan pasien COVID-19. Dan Menteri Kesehatan RI menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung sebagai rumah sakit rujukan dari luar Kabupaten Tapanuli Utara untuk penanggulangan COVID-19 sesuai dengan surat keputusan Menteri Kesehatan RI nomor HK.01-07-Menkes-169-2020. HIPAS, harapan hidup dengan setetes darah, merupakan inovasi donor darah pengganti yang diciptakan oleh RSUD Tarutung dengan tujuan mengatasi kelangkaan darah di unit transfusi darah RSUD Tarutung, sekaligus memberikan edukasi tentang manfaat donor darah secara langsung kepada keluarga pasien dan masyarakat, di mana pasien dengan kebutuhan darah dapat langsung memperoleh darah, kemudian keluarga pasien akan mendonorkan darah sebanyak yang dibutuhkan pasien, walaupun dengan golongan darah yang berbeda. Hal ini dapat terlaksana karena stok darah di Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung telah terjamin ketersediaannya serta dapat dipantau setiap waktu dengan menggunakan aplikasi Malumah Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung. Malumah mendaftar antrian melalui mekanisme media Android, merupakan aplikasi pendaftaran online Rumah Sakit Umum Daerah Tarutung yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit atau disingkat SIM RSUD Tarutung. Dapat diunduh atau di-download di Play Store dan menyajikan berbagai kemudahan bagi pengguna layanan RSUD Tarutung. Dengan berbagai fitur terbaru yang dapat membantu penggunaan layanan mendapatkan pelayanan dengan efektif dan efisien serta memangkas waktu tunggu layanan. Suatu sistem informasi RSUD Tarutung yang terdiri dari call center 24 jam, layanan pengaduan dan promosi atau publikasi RSUD Tarutung,
Program ini bertujuan memberikan pelayanan dengan pendekatan secara langsung kepada masyarakat dengan memanfaatkan aplikasi Maluma, media sosial ataupun secara langsung di lingkungan RSUD Tarutong. Pencapaian Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Tapanuli Utara di bawah kepemimpinan Bapak Bupati Nixon Nababan. Yang pertama, terlaksananya MTU atau Mobile Training Unit ke seluruh kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara dengan jumlah peserta mencapai 1.500 orang. MTU yang dilaksanakan yaitu pembuatan pakan ternak organik dan pupuk organik cair atau POC. Pembuatan pupuk menggunakan mesin pencacah yang diproduksi oleh Disnaker. Yang kedua, pembuatan mesin pencacah dengan peserta 60 orang. Yang ketiga, pembuatan turbin pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Dengan pembangkit listrik ini, desa tanpa listrik selama 72 tahun akhirnya dapat menikmati listrik. Yang keempat, pembuatan 1000 kotak madu dan mesin ekstraktor yang diberikan kepada warga Kecamatan Seatas Barita. Hal ini dilakukan agar warga yang memiliki usaha madu dapat meningkatkan produksi madu dan harapannya agar Kecamatan Seatas Barita bisa menjadi destinasi wisata madu. Yang keenam, pelatihan Ausbildung diikuti oleh 40 peserta, 20 peserta telah berhasil bekerja di Jerman. 7. Pelatihan menjahit diikuti oleh 184 peserta. 8. Pelatihan teknik listrik diikuti oleh 164 peserta. 9. Pelatihan teknik kelas diikuti oleh 177 peserta. 10. Pelatihan pembuatan kue dan roti oleh 111 peserta. 11. Pelatihan otomotif diikuti oleh 47 peserta. Ke-12, pelatihan magang ke Jepang diikuti oleh 60 peserta. Perkenalkan, nama saya Jonas Nenggolan. Saya sekarang sedang bekerja di Jepang. Terima kasih kepada Bapak Bupati Tapanuli Utara, Nixon Nababan, yang telah menjalankan program pelatihan magang ke Jepang. Dan berkat itulah saya bisa bekerja di sini. Peningkatan kualitas SDM ASN Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2014 sampai 2023. BKP SDM Kabupaten Tapanuli Utara melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian serta bidang pendidikan dan pelatihan. Sesuai dengan visi Kabupaten Tapanuli Utara, Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan dan lumbung sumber daya manusia yang berkualitas serta daerah tujuan wisata. Dan misi keempat, yakni meningkatkan kualitas dan daya saing SDM melalui pelatihan tenaga kerja, pemanfaatan iptek, dan pengembangan jiwa kewirausahaan. Pemerintah Tapanuli Utara di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Andes Nixon Nababan MSI melalui BKP SDM melaksanakan fungsi penunjangan kepegawaian serta bidang pendidikan dan pelatihan sebagai berikut. Pada masa kepemimpinan Bupati Tapanuli Utara, Dr. Andes Nixon Nababan MSI tahun 2014 sampai 2023, pengelola keuangan mengalami kemajuan melalui dukungan program kegiatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang keuangan. Kabupaten Tapanuli Utara senantiasa melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan tata pemerintahan, khususnya penata usahaan keuangan berbasis elektronik yang mendukung peningkatan pelayanan publik dan telah mengukir prestasi melalui perolehan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD selama 9 kali berturut-turut. Sejak tahun 2014 awal pemerintahan Bapak Bupati Dr. Andes Nixon Nababan MSI sampai dengan tahun 2023. Atas opini WTP tersebut, menempatkan Kabupaten Tapanuli Utara menjadi salah satu kabupaten terbaik di Provinsi Sumatera Utara yang melaksanakan penatausahaan keuangan dengan baik wajar tanpa pengecualian. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan Bandara Internasional Silangit resmi dibuka.
Andil besar Bupati Tapanuli Utara dalam perkembangan Bandara Internasional Silangit menjadikan Bandara Silangit yang tadinya mati suri sehingga menjadi bandara internasional, yang kemudian menjadi pintu gerbang keluar masuk Tapanuli sekaligus pintu gerbang pariwisata Danau Toba adalah buah perjuangan Bupati Nixon Nababan. Sebelum Garuda berhasil landing perdana di Bandara Silangit, Bupati Nixon Nababan menerima tantangan dari maskapai Garuda bahwa pesawat Garuda bisa mendarat di Bandara Silangit apabila ukuran dari standarisasi maskapai penerbangan terpenuhi dalam kurun waktu 14 hari. Untuk menjawab tantangan tersebut, Bupati Nixon Nababan mengerahkan seluruh potensi sarana prasarana untuk memenuhi permintaan pihak maskapai Garuda. Pada saat itu, Bupati Nixon Nababan berani mengambil resiko. Beliau menandatangani nota kesepahaman dengan Garuda yang berisi akan mensubsidi tiket Garuda jika penumpang sepi. Penandatanganan MOU yang dilaksanakan pada Maret 2016 membuat Bupati Nixon Nababan harus menyampaikan permohonan izin prinsip ke DPRD Taput untuk mendahulukan anggaran itu pada perubahan APBD 2016. Kebijakan Bupati Nixon Nababan ini sempat mendapat protes dari sejumlah anggota DPRD Tapanuli Utara. Akhirnya, pada 22 Maret 2016, Boeing 737 mendarat mulus di Bandara Silangit. Dan selanjutnya, menyusul beberapa maskapai lainnya. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara kini menerima pendapatan atas keberadaan bandara internasional saat ini, baik dari kontribusi tetap atas pemakaian tanah pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara di Bandara Silangit seluas 1.424.438 meter persegi. Sampai saat ini, penerbangan di Bandara Silangit rutin melayani 3 penerbangan setiap harinya. Pada masa kepemimpinan Bupati Tapanuli Utara, Dr. Andes Nixon Nababan MSI, tahun 2014 sampai 2023, pembangunan di bidang pariwisata di Kabupaten Tapanuli Utara meningkat pesat dengan berbagai program pembangunan infrastruktur maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pariwisata. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki segudang potensi wisata, mulai dari wisata alam, budaya, dan rohani. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Andes Nixon Nababan MSI mulai berbenah dengan melakukan pembangunan sebagai berikut. Pembangunan infrastruktur jalan ke sentra pariwisata yang ada di Kabupaten Tapanuli Utara. Pembangunan dan penataan kembali kawasan wisata Salib Kasih Kecamatan Siatas Barita tahun 2019. Pembangunan gedung pusat kreasi destinasi pariwisata dan perlengkapannya. Fasilitasi rekreasi penunjang kegiatan wisata, fasilitasi umum, fasilitasi aksesibilitas dan taman wisata di kawasan wisata Salib Kasih tahun 2023. Pembangunan Gedung Tourism Information Center atau TIC di GW1 Tagijang tahun 2022. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara juga berhasil menyelenggarakan sejumlah event pariwisata sepanjang tahun 2014 sampai 2023 yang berdampak pada penguatan ekonomi masyarakat. Sejumlah event tersebut seperti Gebiar Tapanuli Utara, Festival Tenun Ulos, Festival Fashion, Sport Tourism, dan berbagai event lainnya. Pembangunan di bidang infrastruktur jalan merupakan salah satu prioritas utama dalam masa pemerintahan Bupati Tapanuli Utara. Nixon Nababan sejak tahun 2014 sebagaimana tertuang dalam misi ke-6, yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan mengacu pada penataan ruang wilayah, perlindungan sumber daya alam, dan pelestarian lingkungan hidup. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dicapai dengan cara peningkatan jalan lapen menjadi hot mix, pemakaian batu stone cruiser atau batu hasil pecah mesin untuk material lapen, pelebaran jalan milik daerah dengan menggunakan ekskavator, peningkatan jalan kondisi tanah dengan perkerasan tilfert atau cor beton. Sejak tahun 2014 sampai 2023 telah dicapai pembangunan dalam bidang infrastruktur jalan sebagai berikut. Hot mix 456,76 km, lapen 397,37 km, Telfort 123,83 km, cor beton atau rabat
35,63 km. Jembatan 112 unit. Pada awal masa kepemimpinan Bupati Tapanuli Utara, Bapak Dr. Andes Nixon Nababan MSI melalui Dinas PUTR melakukan sebuah terobosan dengan melakukan pengadaan alat berat dari tahun 2015 sampai 2023 dengan total 11 unit dengan nilai pembelian kurang lebih sebesar 12 miliar. Berikut ini kinerja penggunaan alat berat sejak tahun 2014 hingga tahun 2023. Pembukaan atau pelebaran jalan 872,49 km. Normalisasi sungai 79,77 km. Penanganan bencana alam 246 lokasi. Pematangan lahan atau lapangan 40 lokasi. Irigasi persawahan 46,50 km. Irigasi desa 420 lokasi. Masyarakat Desa Setia dan Desa Sukamaju mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Tapanuli Utara yang telah memberikan alat berat yaitu eskavator untuk menormalisasi existing persawahan Desa Setia dan Desa Sukamaju. Jongjong Nohamidison, Sian Unsur, Kepala Desa, DPD, Perangkat Desa, dohot tokoh masyarakat, Madok Mauliate, Tuamata, dohot Inata, oras mahamu Bapak Bupati nami, oras mahami masyarakat nadong di negeri Sigotomon. Pembangunan infrastruktur perumahan dan pemukiman Kabupaten Tapanuli Utara tahun 2014 sampai 2023. Pada masa kepemimpinan Bupati Tapanuli Utara Dr. Andes Nixon Nababan MSI tahun 2014 sampai 2023, pembangunan di bidang infrastruktur perumahan dan pemukiman di Kabupaten Tapanuli Utara meningkat pesat dengan berbagai program pembangunan. Sesuai dengan visi Kabupaten Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan dan lumbung sumber daya manusia yang berkualitas, serta daerah tujuan wisata. Dan misi keenam, yakni meningkatkan kualitas infrastruktur yang terintegrasi dengan penataan ruang wilayah, perlindungan sumber daya alam, dan pelestarian lingkungan hidup. Kabupaten Tapanuli Utara memiliki berbagai pembangunan infrastruktur baik di perkotaan maupun di pedesaan. Pemerintah Tapanuli Utara di bawah kepemimpinan Bapak Dr. Andes Nixon Nababan MSI mulai berbenah dengan melakukan pembangunan sebagai berikut. Pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM sebanyak 102 unit. Pembangunan stimulan perumahan swadaya atau BSPS sebanyak 10.183 unit. Pembangunan jalan lingkungan sebanyak 138,8 km. Pembangunan Taman Kota Sopo Partukuan Tarutung yang menjadi ikon kota Tarutung dan sekaligus mendukung bisnis UMKM di bidang kuliner di sekitaran kawasan Sopo Partukuan. Tuhan memberkati kita semua, Tuhan memberkati Tapanuli Utara, Tuhan memberkati negara yang kita cintai, Indonesia. Merdeka melalui listrik masuk desa sebanyak 1.586 KK. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara berkomitmen melakukan upaya terbaik guna pemerataan listrik pedesaan demi terwujudnya energi berkeadilan. Listrik harus dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat dengan tarif yang terjangkau, termasuk bagi mereka yang tinggal di pedesaan. Tak hanya berfungsi untuk penerangan, kecukupan energi listrik juga menjadi salah satu faktor menentukan suatu daerah dalam menggerakkan potensi ekonominya. Pasokan energi listrik cukup, masyarakat produktif, taraf hidup masyarakat akan meningkat. Hal ini menjadi komitmen Bupati Tapanuli Utara dan telah tercantum pada misi kelima, ke-6, dan ke-7 pada periode pertama dan diulang kembali pada periode kedua pada misi ke-6. Ini adalah sebagai bukti keseriusan Bupati Taput untuk membuat Tapanuli Utara menjadi terang dengan program listrik desa. Untuk mewujudkan misi tersebut, pada tahun 2021, Bupati Tapanuli Utara telah menjalin kerjasama atau MOU dengan PLN UP3 Sibolga sebagai bentuk percepatan program listrik masuk desa. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melalui Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tapanuli Utara bergerak cepat untuk survei desa yang belum dialiri listrik dan segera bermohon ke PLN. Upaya tersebut telah memberi hasil dengan data 7 tahun terakhir desa di Kabupaten Tapanuli Utara yang telah dialiri listrik adalah sebanyak 61 desa. Sebelum ada listrik,
Perasaan kami macam mana lah, gelap semua. Tapi inilah waktunya masuk listrik, kami senang, sudah terang semua. Ini desa Aikoda dan di sini ada lebih kurang 10 keluarga. Sebelumnya di sini belum ada listrik dan sekarang udah jalan listrik di sini, dan kami mengucapkan kepada Bapak Bupati banyak terima kasih. Jadi bolawa Mang Madok. Molo hutan namyon, hutan nalungun. Alay tunggala ka mang lampu namyon, kota na ribur. Bolawa Madok. Ninga hutan na ribur biok hutan namyon, jala merdeka. Jadi maulate memang dia mang bupati. Dohon diha musule na narot hutan namyon pang mereka.